Ada Giri. Jadi Giri ini anak Jakarta ya? Iya, Jakarta. Jakarta. Ger, tak kenal maka tadi saya. Ya. Eh, Perkenalkan dulu namanya Giri siapa, tinggalnya di mana, begitu ya. Biar teman-teman juga tahu. Kenalkan saya Berry, anak Jakarta, Tinggal di mana ya? Cipinang. Cipinang, anak Cipinang, tapi bukan di penjara ya. Dia tinggal di sono di Cipinang. Apa? Cipinang Jagal. Jagal. Bukan Cipinang Begal, Jagal. Gel, lo sekarang umur berapa, Gel? Umur sekarang 23. 23, masih muda ya. Dulu SMA di mana? Di Tubun. Tuh di Jalan S Tubun. Nama tenar sekolahnya Tubun, SMK Tubun. Di STM Tubun. di mana? Di Cipinang. Di Cipinang. Oh. Habis itu lo ngambil jurusan apa? Teknik listrik. Oh, di SMK itu teknik listrik. Iya. Emang lo dari SD itu udah gimana ceritanya lo bisa ambil teknik listrik? Ceritain dulu. Dulu sih dari abang. Oh, Abang itu teknik listrik juga. oh gitu. Terus Nah, disuruh lah tuh jadi teknik listrik juga. dari pas masuk ke SMA. Iya. Pas dari SMP udah diajarin listrik tuh sama abang. Dari SMP itu. Iya, udah diajarin tentang listrik. Apa aja yang abang lu ajarin? Ya, Kayak gimana? satu pas diajarin awal-awal. Aku satu pas itu. Iya, satu pas, 3 pas. Itu kayak gimana tuh? Rangkaian listrik. Satu pas itu tegangan. Satu pas. Pas itu tegangan-tegangan gitu. Tegangan rumah. Tegangan. Pas biasanya maksudnya. Oh gitu ya. Iya. Itu kayak ini apa namanya? Meterannya itu bukan? Iya, meterannya itu. Oh gitu ya. Terus lo akhirnya belajar. Lo ambil IPA dong kalau begitu. Lo IPA belajar paling banyak kalau belajar paling banyak di kelistrikan itu mata pelajaran apa yang paling banyak dipelajari? Kan kayak gambarnya sih, lebih gambar rangkaian listrik dia. Oh gitu. Nah, gambar-gambar rangkaian listrik dari lampu nyampe saklar, MCB. Oh. Jadi udah dari kelas 1 itu kalau ke sekolah di kelistrik ambil jurusan kelistrikan itu mata pelajaran apa aja tuh yang dapat tuh? Kalau di STM tuh mata pelajaran tuh kali bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Umum ya? ya umum. Kalau khusus listrik itu apa tuh? Kalau listrik beda lagi, gurunya itu ada dia gambar teknik listrik tuh, terus prakteknya listrik. Kalian ke PLN gitu dong? Nah, PKL tuh sempet tuh di PLN. PKL saya. Sebelum ke situ, Gary, Bang Gary ya, Ya. Sedap. Orang Betawi kan panggil Bang Gary. Sebelum ke situ, tadi karena lu masuk sekolah ambil listrik kan karena abang lu tuh ngajarin kan. Lalu ketika lo pas lo udah nyemplung ke dalam nih, itu rasanya gimana ya? Rasanya enak. Oke. Ya kayak enaknya tuh ngerasain uangnya. Oh gitu. Bisa bantu-bantu orang, misalnya listriknya mati. Oh. Dapat waktu lo masih sekolah itu? Iya. Ikut proyekan sama abang tuh. Ikut proyek saya masang instalasi rumah orang baru bangun. Kan butuh instalasi listriknya tuh. Ya. Di situ rasain uang awal pertamanya. Masih kelas berapa tuh? Waktu itu kelas 3 SMP. Rasanya tuh. Ngerasain itu ya? Iya, tapi itu masih megang kabel doang. Kabel ya? Megang kabel nih, ngasih kabel, ngasih alat. Terus pas lo SMA gitu juga? Nah, pas SMA tuh baru tuh mulai bisa masang gitu, karena udah belajar kan di sekolahan. Belajar juga. Nah, udah baru tuh kata bang, coba apa yang lu dapat nih ilmu di sekolah. Iya, ditanteng ya. Namanya abang kan gitu. Iya. Lah udah tuh, bisa sih nih masang. Saya tuh udah tuh saya masang sendiri.
oh ya lu udah bisa gitu. Oke, terus pas selain rasain itu apalagi selain yang ini kan dapat rezeki dari hasil keringat lo nih, selain itu apalagi Selain itu selama lo masih ke sekolah nih ceritanya masih sekolah nih, masih sekolah. apalagi Baru tuh pengalaman udah pengalaman itu kan SMK kelas 1 tuh. Nah, pas SMK kelas 2 nya baru kayak PKL-nya ngerasain. Setrum. Kita Pernah. nah, gimana ceritanya Yang pas lagi masang meteran di rumah. di rumah lo? Enggak, di rumah orang kan. Kalau PLN kan, kita PKL kan meter. Oh Gitu. Ikut Palmet. Namanya Palmet tuh. Palmet itu gimana sih, orang dari PLN? ya. Yang pasang meteran tuh. Oh, Palmet. jadi dia kerjasama dengan sekolah lo nih Iya. pas PKL itu kan? Terus Baru tuh pasang meter. Nggak sama pembimbingnya ini nih. Nggak dikasih tahu. Kalau cutter itu nyengat juga tuh, nyengat listrik. isu cutter itu. Nggak ngasih tahu ngupas dan pakai cutter, belum bisa gitu. Nah, saya gara-gara ngeliat dia nih enak gampang banget pakai cutter ngupasnya. Wah, aku ngupas cutter nih. Terus, nah saya coba lah. Katanya nyetrum tuh, katakan besi tuh. Nyetrum ternyata. Karena itu bakal mata itu, ngeles ke samping. gila. Alah tuh. Itu udah tuh langsung duduk di tempat. Itu nggak nempel. Kalau listrik sekarang kan nggak nempel. Oh listrik sekarang nggak nempel? Enggak. Kenapa dia nggak nempel itu? Ya. Tuh udah dari PLN-nya diringanin biar nggak makan korban. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan nempel dia. Sekarang juga. Jadi meteran itu ternyata bisa kita ini ya diatur ya? Iya, bisa diatur. Ada drone-nya lebih gede dah di sekarang. Oke. Terus habis lo ujian, habis langsung lo kerja? Ya. Kerja pertama lo setelah ujian itu di mana, Biar? Awal pas lulus tuh langsung kerja tuh. Dia jadi penjaga kopi, barista. Ya di Bogor. Jadi barista. Gimana ceritanya? Lo dari listrik ke barista? Nah itu tuh kocaknya tuh. Dari listrik jadi barista. Nah kan nunggu ijazah turun tuh. Oke. Daripada diem-diem gini kan, dan kerja lah buat duit nih. Dan tuh pas banget ada tetangga lah yang mau lagi buka usaha tuh dia. Diajak lah sama dia. Mau ikut kerja nggak? Kerja apaan? Kata saya gitu. Jaga kedai kata dia. Sama Mas baru-baru buka. Nah, sama si Mas itu tuh. Oh ya udah, mau kata saya gitu. Tapi tinggal di Bogor. Ya udah nggak apa-apa. Masih muda ya kan, seneng. Jauh enak. Sekalian belajar ngerantau lah coba. Walaupun deket lah. Naik kereta doang gitu. Udah lah, coba lah ke sana. Di Bogor di mana? Ya, di Bogor. Di Pekansari. Pekansari ya? Iya, pas stadion Pekansari tuh. Oke. Kan Terus itu banyak tuh gede-gede. Nah, di situ awal tuh dasar bisa baru pindah kerja. Nggak lama. Pindah kerja jadi engine care. Apa itu, kayak gimana? Tuh dia pembersih mesin mobil. Bisa loh? Iya, pembersih mesin mobil ya. Terus mesin berkerak di mobil. Setahun tuh di situ. Di mana tuh, Biar? Di Daihatsu Matraman. Oh iya. Gitu. Udah tuh nggak lama lagi, udah tuh setahun habis. Udah tuh nganggur dulu tuh, sempat nganggur 3 bulan gitu. 3 bulan. Udah tuh jenuh ya kan, nganggur jenuh banget, gitu. Dapet duit, nggak dapet duit. Udah tuh, alhamdulillah temen ngajak, mau kerja nggak? Oh mau dong, kayak gitu ya kan. Gue kan bisa listrik nih, kata dia. Temen kan taunya saya anak listrik. Teman lo listrik juga? Enggak. Dia kayak komputer. Nah, itu kan bisa listrik nih di apartemen, mau nggak jadi
teknisi apartemen engineering. Oh mau, kata saya gitu, mau. Ya udah, ntar lamarannya bawa aja. Ya udah tuh, bawa lah. Akhirnya masuk tuh. Di mana tuh dia? Di daerah Perkembangan. Perkembangan. Moris. Apartemennya Moris. Nah, udah tuh nggak lama belajar lah di situ tuh, susah pahit tuh, baru tuh pengalaman engineering di situ. Yang lo dapat dari sekolah itu baru lo praktekin beneran tuh. So baru di situ ya beneran, beneran teknik. Asli ya. Iya. Baru bener-bener jalan teknik tuh. Nah udah itu baru udah tuh ngerasain anak teknik gimana nih, apa teknik bener-bener kerja teknik. Oh gini. Udah, tapi masih lalai itu di situ tuh waktu itu. Masih lalai kerja, masih muda di situ. Lalai kerja, kayak malas-malasan kerja lah. Iya. Gitu. Apalagi udah pengen dapat uang sedikit kan, nongkrong terus. Tapi belajar mah belajar di situ. Kenal sama orang-orang pinter, awal bisa ngompon bangunan, ngecat, awal-awal di situ. Awal-awalnya bisa bangunan. Nah, udah tuh nggak lama, pengalaman itu banyak lah pengalaman di apartemen itu. Iya ya. Dapat cewek juga. Nah, dapat ya. Ya. Itu ceweknya Gary. Jadi mantan ya sekarang ya. Ya kalau memang ini Gary ini anak baik. Kalau karena kamu gak suka sama dia, ya nanti kamu nyesal. Karena Jerry ini pengalamannya luar biasa. Tapi nggak apa-apa. Karena Jerry dapat cewek yang lebih baik ya Jerry ya. Gary. Terus berapa tahun di sana? Setahun. Habis setahun baru pindah lagi tuh. Ya, habis kontrak di situ. Pindah lagi ke si PLN, Pendora PLN. Itu admin baru. Admin sertifikat SLO. Ya, veteran. Admin di situ. Kerjanya ngapain tuh? Ngetik doang, bikinin sertifikat. Bikinin sertifikat, nama sertifikatnya SLO sama NIBI itu. Bikinin ituan doang buat orang misalnya mau masang meteran. Meteran baru, bikin meteran baru orang. Nah, di situ kan harus ada sertifikatnya dari pemerintah. Dari dari kementerian ya. Harus ada. Nah, itu artinya saya ini. Di situ, di Tangerang. Ya. Nah, di situ cuma 3 bulan doang. Kenapa bisa 3 bulan? 3 bulan karena jauh kan. Lo tinggal di Cipinang ya? Tinggal Cipinang. Pulang balik tuh. Ngedrop sakit di situ. Gara-gara keluarnya ngedrop sakit. Tipes. Iya, setiap hari. Pulang balik nggak ngekos di situ. Ngedrop tipes, keluar udah. Berarti pas pandemi itu enggak, itu udah lebaran tahun lalu. Pas buat puasanya itu tipes. 5 hari dari puasa. Tahun baru. Tahun 2022. Habis baru ke sini. Iya. Udah tuh 3 bulannya baru di sini di hotel. Masuknya. Dia kerjaan paling gampang dan paling susah selama lo di teknisi di jurusan lo itu apa? Kerjaan yang paling susah. Paling gampang dulu. Paling gampang. Yang paling gampangnya ya kayak sekarang kan udah canggih zaman ya kan. Paling gampang. Kalau buat pekerjaan kayak ngeliat YouTube tuh. Gitu. Tuh guru terbesar itu. Belajar ya dari YouTube juga bisa. Teknik gitu. Itu paling gampang. Saya tadinya kita nggak bisa lihat YouTube jadi bisa. Gitu. Udah tuh awal-awal di situ belajar paling gampang. Jadi lu mengasah ilmu lu di situ ya? Iya, mengasahnya di YouTube tanpa lanjut tingkat di atasnya lagi atau kuliah lagi. Udah situ aja udah cukup ya. Cukup gitu. Banyak juga lo dapat dari situ belajar ya. Banyak belajar di YouTube dari cara servis HP sekarang
Oh gitu. Sampai banyak tuh sekarang serpisan HP, alhamdulillah. Oh iya, iya. Itu buat sampingan sekarang. Iya, iya, serpisan iya. HP. Oh gitu ya. Iya, Oh bisa, lo bisa ya. bisa. Jadi berarti lo belajar di situ juga karena ini cuma soal listriknya aja ya. Iya, Soal- listriknya doang. Iya, iya. Kita udah tahu komponen-komponennya ya kan, dasar-dasar sebelumnya. Udah ngeliat, oh ini mah ini, oh ini barang Oh. ini, oh ini barang ini. Udah jadinya Kalau paham. kalau orang nggak sekolah di listrik, Ah. itu bisa nggak kalau belajar dari YouTube itu? Bisa, Asal mau aja ya. asal ada aja punya kemauan. Oh, Kan kadang-kadang kita nggak tahu nih itu komponen apa, tapi kalau jangan ngikutin caranya sama ngeliat tuh barangnya apa, modelnya apa, mereknya apa, pasti bisa. sih bisa ya. Oke, itu paling gampang karena teknologi ini buat orang yang nggak sekolah aja bisa kalau Bisa. mau punya kemauan ya. Kalau punya kemauan, Ya, penglihatan lah, Iya, masih punya penglihatan kan bisa. bisa. Jadi teman-teman sekarang itu Jerry ini ambil listrik itu sekolahnya capek. Ya, buat tugas sampai strum tadi tuh. Nah, cuma kalau sekarang kata Gary tadi itu udah gampang karena di era teknologi ini dengan modal YouTube Iya. kita bisa tanpa kita sekolah pun kita kalau mau punya kemauan kita bisa belajar. Jadi sekarang itu serba gampang asal mau atau enggak. Benar ya Gary ya? Benar. Oke. Selama lo kuliah dulu sekolah waktu sekolah itu pelajaran paling susah apa di kelistrikan itu? Kalau kelistrikan emang susah, PLC. Kayak gimana tuh? Dia kayak Belajar apa tuh? Hah? Itu belajarnya apa tuh? Kayak belajar otomatis mesin listrik, komputer dia dari komputer. Oh, Misalnya kan ada yang manual pakai MCB, gitu nggak pakai komputer cepat udah nyala tuh lampu. Gitu. Dia lebih kayak ke data. ke data. Pusat datanya listrik ya? Iya. Gitu. Yang paling susah. Paling susah ya. Gitu sih. Itu doang tuh, sampai sekarang belum paham itu. Iya. Iya, baru berapa persen doang paham. Tapi di YouTube kan banyak. Banyak, tapi itu bener rumit banget. Iya. Kayak ingin data-datanya. Dia bikin kayak Rumus-rumusnya itu. rumusnya itu ya. Yang susah. Susah. Oke, itu pelajaran paling susah apa tadi? PLC. PLC ya? Iya. PLC. Bukan pensil teman-teman, PLC. Oke, Ger. Tadi selama lo kerja di listrik atau teknisi, yang paling susah dipecahin itu apa? Paling susah dipecahin. Yang paling susah lo kerjain itu? Yang kita kerjain. Ya itu tadi, yang PLC itu. Itu kan mata pelajaran. Tapi kalau lo sudah jadi kayak kerja begini, Oh, kerja di tempat begini. Paling susah. Ya, itu doang sih kayak jam-jam kerja. oh gitu. Sebenarnya bisa semua. Oh, asal kita udah paham. Iya, udah paham. Oh, Kerja mah bisa semua, nggak ada yang susah. nggak ada ya. Asal punya kemauan tadi. Iya, 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 iya. Benar, 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 benar. Terus lo jadi teknisi, kayak gini nih, Ger. Lo teknisi. Lo itu kerja paling gampang itu kayak tadi nih, lo bangun instalasi, Iya. pasang nih. Kan lo tahu sendiri tuh jalur-jalurnya kan. Sama abis itu lo kerja di situ. Lo kerja di gedung A gitu contohnya. Lo yang pasang di awal, terus abis itu lo kerja di situ. Iya. Sama yang kedua itu orang lain yang pasang instalasinya, lalu lo kerja kayak begini nih, kayak hotel, kayak apartemen tadi. Itu kalau ada masalah, lo rumit gak? Kalau sampai kata nih, iya emang sedikit rumit, permasalahan emang juga ada di situ tuh. Saya ada habis kerjaan orang, terus atau komplain kan, ada yang komplain, bisa ada yang nggak benar. Nah kita kerjain nih, kadang kita suka nggak ngerti juga di situ. Ini apa? Kita harus tahu cari solusinya nih, orang ini benerinnya gimana tadi. Karena kan lo nggak pasang awal kan di Iya, awal nggak kan pasang awal. Harus kita pecahin tuh gimana nih dia nih awal-awalnya masangnya. Harus kita cari lah tuh dalam-dalamnya.
baru tuh kita ubah dari benar-benar dari nol lagi. Biar kan gue lihat, gue pernah tinggal di daerah Cipinang. Itu rumah lumayan gede, 2 lantai. Tapi itu bayar listriknya murah banget, murah, 500.000 gitu-gitu. Terus ada yang kayak dari rumah kecil, rumah biasa cuma 2-3 kamar, taruhlah per bulan 500. Dengan rumah gede yang pernah buat numpang di situ tuh, kira-kira kenapa kayak begitu? Harganya sama itu berarti ada yang nakal kayak begitu, mainin listriknya atau gimana? Dia ada juga yang nakal, ada juga yang enggak ya kan. Kalau tentang kayak gitu, kalau tentang nakal-nakal tuh biasanya oknum sih. Oknum, iya. Dari oknum yang malas, dari si pelennya juga. Oh, PLN juga oknumnya. Iya benar. Nggak tahu tapi siapanya. Iya, pasti ada oknum kalau begitu ya. Makanya saya juga bingung, biar kok rumah gede ini bayarnya 500.000 gitu kan, padahal kan AC, lampu banyak gitu, pakai kulkas, macam mesin cuci, sampingan mereka itu. Oh iya, dan gue nanya, teman cerita juga itu pasti ada yang oknum yang nakal. Iya. Terus lo kasih pesan dong ke anak-anak, terutama anak-anak yang masih sekolah ya, atau SMA kan ini ya. SMP ini mau masuk SMA, kasih pesan kira-kira kalau ambil teknik listrik itu harus belajarnya bagaimana? Kalau mau jadi anak teknik listrik, mau jadi anak teknik ya itu awal-awal ada kemauan, ditekunin tuh belajar tentang listrik, tentang teknik gitu, ditekunin kan. Yang nyata itu dari diri sendiri sih, bener. Kalau udah dari diri sendiri suka itu pasti bisa dia. Ya. Itu pasti jadi itu ya. Iya. Karena kan cuma, apalagi sekarang udah teknologi, main lewat komputer aja, ya kan, punya laptop, udah. Jadi yang paling rumit cuma mata pelajaran tadi itu ya, yang soal itu ya. Apa PLC ya? PLC. Itu kayak algoritma gitu ya, orang kayak di algoritmanya atau apa itu ya? Maksudnya di apa tuh kalau di website itu ya? Kerangka arus ini ya. Iya, kayak pinjamai hacker gitu deh. Iya, situ tulisannya. Oh ya, kayak gitu. Kenapa lo nggak mau, lo kan kerja, kenapa lo nggak ambil D2 atau D3-nya atau S1-nya? Niatnya sih pengen kuliah. Iya ya. Tapi kan ekonomi. Iya, kalau ada rezeki bagus tuh. Kalau ada rezeki mau. Iya ya. Kuliah buat ngembangin karir. Iya. Kan udah ada plakering banyak nih tentang teknik. Itu ngebantu buat lompatan kerja kemana aja. Iya betul. Nah makanya mau ditambah lagi nih teknik. Kuliah. Kalau tahu jadi guru teknik di sekolah. Iya benar. Atau jadi asisten dosen gitu ya. Iya betul. Ada nggak teman-teman lo yang angkatan lo itu, atau lo lah, nah, lo kan tadi udah cerita tuh, atau teman-teman lo ada nggak yang dia kerja ke luar negeri jadi ini gitu, atau di perusahaan-perusahaan gede jadi tenaga teknik bagus. Sebenarnya listrik itu bidangnya bukan satu doang, bisa ke seluruh aja dia. Bisa jadi badan bencana tuh. Bisa di pabrik, bisa teknik listrik. Sekarang semua itu di dunia itu udah butuh listrik. Gitu. Kenapa dia bilang butuh listrik? Dia bisa masuk ke mana-mana itu. Karena ya gitu, kayak lampu jalanan makanya listrik, motor makanya listrik, kayak apa aja makanya listrik ya kan.
Gitu, makanya tuh listrik tuh lebih dinomorin satu ya karena itu sekarang. Iya, lo baru mohon maaf, maksudnya lo cuma SMA aja lo bisa kerjanya, bahasanya nganggurnya nggak nyampe tahunan kan? Enggak pakai tahunan. Iya. Kayak ke teknik. Teknik. Mau di pabrik mobil tetap anak listrik dipakai, di gedung di mana aja ya. Iya, di mana aja. Servis HP aja butuh alat listrik tuh. Iya. Padahal iya kan? Iya. Alat-alat listrik. Oh, jadi sampingannya itu ya, sampingannya apa tadi? Servis HP. Servis HP. Iya. Tapi kalau servis perasaan nggak pakai kan, servis hati gitu. Nggak butuh listrik lah ya. Tapi teori listrik harus masuk. Iya. Coba Ger, lo kan udah pacaran nih. Terus yang nonton ini siapa tahu lo kasih tahu dia bisa pakai ilmu yang lo kasih tahu. Orang pacaran itu kan pakai kata-kata romantis bla bla. Pakai punya teori masing-masing bagaimana mereka meyakinkan perempuan. Benar nggak? Kalau ada yang bego-bego itu cuma pakai uang aja gitu kan. Ilmunya nggak ada gitu. Itu cowok bego tuh. Pernah nggak selama lo pacaran itu lo pakai teori listrik tuh? Pakai teori listrik. Kan gimana caranya biar cewek ini dia kesetrum sama gua gitu loh. Lo pernah nggak mikirin ya gua kan kalau listrik itu kan biar nyetrum berarti ini, kalau ini kabel A ketemu kabel B ini pasti kesetrum gitu kan. Kalau pacaran lo mikir gitu nggak atau lo praktek enggak? Teori itu enggak sih. Oh enggak ya. Kalau tentang wanita nggak pernah pakai teori listrik. Oh gitu. Nggak pernah. Pakai Ya umum dia lah ya. umum. Gua kira lo tadinya pakai teori bagaimana caranya kabel A ketemu ini bisa strum gitu kan, kayak air atau kater tadi ketemu ini strum. Itu padahal kalau lo belajar itu gak bagus banget. Bisa sebenarnya ntar Harus dipraktekin itu. Bagaimana itu kayak kawan di dalam itu kan, pakai teori listrik itu makanya kesetrum ceweknya. Begitu Gar ya. Jadi materi paling susah tadi apa tadi? TLC. Itu teman-teman sedikit cerita singkat dari Gary, ini kawan. Dia tadi orang Bang Giri, beliau ini masih muda dan insya Allah dari rezeki dia bisa kembangin ilmunya, semoga bermanfaat buat dia dan keluarga, terus bangsa dan negara. Amin. Tapi itu teman-teman tadi semua gampang ya, asal ada kemauan. Yang kedua adalah materi atau kerjaan paling susah itu PLC. PLC tadi itu paling susah teman-teman. Jadi kalau anak teknik listrik kalau sudah pahamin itu mata aja. Bagus itu. Itu bagus itu. Ya. Gitu. Oke Ger, terima kasih Ger waktunya. Teman-teman itu aja. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih Ger. Ya, mantap.